Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat, jasmaninya juga sehat, rohaninya juga. Ya, jadi bukan hanya jasmani tapi rohani juga. Karena memang ya akhir-akhir ini kan ya kita tahu lah semua banyak penyakit rohani ya. Jadi banyak yang aneh-aneh. Segala urusannya juga kita mudah-mudahan semua dilancarkan, urusan apapun itu, baik urusan pribadi, bisnis dan sebagainya ya. Tentu yang terakhir adalah mudah-mudahan semua kita berkah ya, perjalanan hidup kita berkah. Ya, menjalani hidup seperti apapun kalau memang ada dalam jalan kebaikan ya insya Allah kita berkah. Amin ya. Oke teman-teman, kita cek and recheck ini untuk Pi Network ya. Mohon maaf ini teman-teman. Jadi udah ada 2 minggu mungkin ya saya nggak upload tentang Pi Network. Yang lain juga sama karena ya begitulah, ada something yang memang harus diselesaikan, ada something yang memang harus dikerjakan lah ya gitu. Oke teman-teman, kita cek dari sebenarnya banyak ya, banyak informasi. Coba kita lihat dari 28 Desember deh ya, 28 Desember. Wah, ini di sini di saya hujan teman-teman. Ya, mudah-mudahan berkah ya. Sini hujan, nggak tahu di kota teman-teman masing-masing. Oke, ini untuk uh, tanggal 28 Desember ini pihak core team menyampaikan bahwa sebagai bagian dari persiapan untuk open network pada kuartal 1 2000. Nah, ini kan udah jelas ya. Kuartal 1 2025. Pi Network membuat aplikasi Mainnet Pi dapat diakses melalui antarmuka ekosistem di Pi Browser. Nah, nanti next ya, khusus untuk Pi Browser kita coba gali lagi, cek-cek lagi. Sebanyak 20 aplikasi ya yang tertera di Pi Browser, itu ada 20 ya. Di sini kan disebutkan. Ya, jadi di sini membuat aplikasi Mainnet Pi dalam diakses melalui antarmuka sistem di sebanyak 20 aplikasi di awal katanya ya. Sebanyak 20 aplikasi Pi awal disertakan. Jadi ini awal saja. Jadi nggak langsung teman-teman. Jadi kalau teman-teman loh katanya target 100 aplikasi, kok baru 20 sementara ini waktu udah mepet, ya bukan begitu. Artinya segala sesuatu itu ada uji coba dulu untuk kemulusan daripada sistem kedepannya. Setiap proyek kan begitu, bukan hanya Pi Network lah, semua juga sama. Ya ada testnet dulu, kemudian ya seperti kayak misalkan kita usaha offline lah, kita uji coba dulu 3 bulan nih di tempat ini ya. Kalau misalkan memang tidak ada hasil uji coba 3 bulan, oke masih penasaran, tambah 2 bulan sampai 5 bulan gak ada hasil ya relokasi kan gitu. Sama lah artinya begitu kalau secara ini ya. Nah ini secara online sistemnya memang harus diuji cobakan dulu, 20 dulu ya tertampil di Pi Browser. Jadi jangan bertanya wah kok cuma 20, nggak begitu. Di belakang itu masih banyak antrian, tinggal dimasukin gampang. Kalau yang 20 udah lancar, sistem tampilannya nanti akan banyak ya. Ini yang tertera kan yang terverifikasi sekarang udah berapa? Udah 90 lah, 90 lebih yang memang betul-betul diakui oleh core team ya. Dengan lebih banyak aplikasi yang akan hadir di masa mendatang. Nah, ini kan udah jelas. Para pelopor dapat menjelajahi aplikasi Mainnet Pi ini. Tetapi berhati-hatilah. Nah, di sini ada peringatan juga, dan gunakan dengan risiko Anda sendiri. Jadi jangan nyalain core team. Artinya kan core team juga aplikasi yang tertera 20 itu kan tidak 100%, artinya. Nah, di sini memang ada mempertanyakan pionir luar negeri yang saya baca. Terus ngapain ditampilin kalau masih belum aman gitu katanya begitu ya. Tapi kan memang ini masih uji coba. Lagi-lagi ketika memang kita mau betul-betul safety ya kita tunggu open network saja. Kan gitu. Makanya di Pi Browser kan ada coba kita lihat ya. Nah, ini di Pi Browser kan ada Pi Explore Ecosystem. Di sini kita klik ya yang di bawah ini. Ini kan di sini memang ada tanda seru di sini ya. Kalau misalkan what this kita klik di sini kan ada verifikasi udah centang. Kalau yang tanda seru ini berarti belum terverifikasi ya, unverified aplikasi. Jadi di sini yang model begini tandanya masih testnet. Nah, artinya tahapannya dari testnet naik ke tahap selanjutnya yaitu belum terverifikasi. Kalau ini yang full terverifikasi kayak model kita.
KYC ya. KYC itu kan kita ada kuning tentatif, kemudian ada full udah hijau, kan kayak gitu ya. Jadi ini bertahap teman-teman. Artinya ini nanti akan hilang semua yang tanda merah ini, yang kuning ini akan hilang ketika open network teman-teman begitu. Oke, kita kembali saja ini sepintas untuk memperjelas saja. Jadi ini kita di sini diperingatkan bahwa resiko Anda sendiri kalau misalkan memang ada apa-apa jangan nyalahin core team ya. Jadi makanya saya sih nyaranin ke teman-teman tunggu aja lah open network nanti ya. Kecuali kalau memang yang sudah betul-betul fix ya. Seperti PCM udah oke lah itu, udah nggak usah dikhawatirkan lagi. Banyak ada di beberapa grup saya lihat ada yang masih menyarankan udahlah nggak usah neko-neko aneh-aneh, nanti aja PCM open network katanya. Nah, dia nggak memahami PCM berarti, padahal PCM ini adalah memang sudah clear ya, artinya untuk Pi network, dan tokennya juga udah ada di CoinMarketCap, di CoinGecko udah ada. Kemudian di sini aplikasi tersebut tidak dikembangkan atau didukung oleh Pi network. Maksudnya di sini memang bukan Pi network yang membuat gitu loh ya. Dan kata didukung ini banyak disalahartikan. Kata didukung itu bukan berarti ya kalau nggak didukung ngapain ditampilin di Pi browser kan, gitu loh. Artinya tidak didukung ini sementara sebelum, jadi statusnya ini masih belum full 100% karena belum open network gitu teman-teman. API itu akan fix 100% ya ketika firewallnya juga dibuka, ketika open network gitu, bukan mainnet ya, open network. Jadi itu tanda-tanda yang merah kuning itu akan hilang nanti. Jadi nggak usah khawatir. Jadi di sini kalau misalkan disalahartikan aplikasi tersebut tidak dikembangkan atau didukung oleh Pi network, ya kalau letterlock memahaminya ya memang iya. Kita jadi tanda tanya, loh kok bagaimana sih ini? Berarti jauh dong dari 100 aplikasi gitu ya. Ya kalau misalkan memang pemahaman saya salah, kita buktikan aja nanti. Artinya memang ketika dimunculkan di Pi browser yang 20 aplikasi itu sudah 50% approve di core team. Ketika nanti open network itu 100% ya gitu. Pengembang harus mempersiapkan aplikasi Pi mereka dan mengajukan permohonan untuk disertakan dalam antarmuka melalui portal pengembang Pi. Nah, ini di luar yang 20, ini harus seperti ini langkahnya. Harus mempersiapkan aplikasi Pi mereka ya untuk mengajukan permohonan. Jadi ada mungkin permohonan lagi ya di sana untuk munculkan di berandanya daripada Pi browser. Buka layar beranda aplikasi Pi untuk mempelajari lebih lanjut. Oke ya. Nah, terus teman-teman kemarin ada yang nanyain juga masalah Pi wallet ya. Katanya ada terpisah wallet segala macam. Nah, lagi-lagi saya selalu sarankan buat teman-teman yang namanya dompet Pi dari awal sampai sekarang yang saya temukan dan saya pelajari dan saya pahami dari core team, itu mereka hanya menyarankan untuk stay di Pi browser. Walletnya jelas. Nih, kita coba masuk ke Pi browser ya teman-teman ya supaya lebih jelas. Nah, ini Pi browser. Ini udah terpisah walletnya di sini. Ini kan ada menu-menunya, ada Fireside. Ini adalah platform Fireside, tapi dalam satu naungan Pi browser. Kemudian ada juga soft platformnya wallet. Ada soft platformnya untuk tracing daripada brainstorm semua project ada di sini, catatan semacam kayak ledger tapi khusus untuk platform-platform eksternal. Kemudian ada mine kembali ke Pi network, ada ledger daripada blockchainnya, kemudian pengembang untuk daftar segala macam untuk KYC. Ini udah dipisah. Wallet itu patokannya yang ini sudah selesai, jadi nggak usah. Nah, kalau wallet saya agak sedikit kurang setuju ketika di luaran sana ada yang mengatakan bahwa ada wallet terpisah aplikasi. Nah, ini hati-hati, nggak ada soalnya dari core team. Kita patokannya mau kemana, kan kita ke core team teman-teman gitu ya, jadi hati-hati. Oke, kemudian 6 hari yang lalu ini ada apa? 6 hari yang lalu katanya baca selengkapnya tentang bagaimana antarmuka ekosistem diperluas untuk menggabungkan aplikasi mainnet. Ya, aplikasi mainnet itu adalah aplikasi yang sudah posisinya di jaringan utama gitu loh. Jadi aplikasi ini melalui testnet dulu sebelum beranjak ke mainnet. Kayak model kita akun kita itu di testnet dulu baru beranjak ke mainnet. Belum open network ya, gitu loh. Nah, si aplikasi pun sama.
Platform pun sama, dia firewallnya belum dibuka sama core team. Jadi si aplikasi ini tidak bebas melakukan transaksi, dan ketika pun mereka ilegal melakukan transaksi, platform tersebut tidak tercatat di ledgernya Pi Network, di blockchainnya Pi Network tidak tercatat karena memang firewallnya belum dibuka. Nah, itu dibuka ketika open network. Jadi makanya saya bersikeras karena akan beda pemahaman. Open mainnet dengan open network akan beda artinya, dan refleksi daripada projectnya juga aplikasi di lapangan juga akan berbeda. Nah, di sini kan jelas di sini menggabungkan aplikasi mainnet kalau posisinya memang mereka sudah melalui tahapan testnet dulu, sama kayak kita ya. Aplikasi eksternal pun sama seperti itu ya, melanjutkan misi Pi dalam memberdayakan pionir dan pengembang dengan utilitas dan peluang baru. Gitu teman-teman, ini sharing aja ya apa yang saya pahami. Karena kenapa? Karena sampai detik ini pun ya mohon maaf seperti yang saya bilang, karena memang banyak orang baru yang terjun ke dunia seperti ini berawal dari Pi Network, dan ada juga yang stay, tidak mau memahami project lain, tidak mau memahami jenis-jenis transaksi di blockchain, mereka hanya fokus di Pi Network, dan itu jelas itu artinya tidak tidak menambah jendela-jendela yang lain ya, jendela pemahaman yang lain. Artinya hanya di sini saja. Makanya kadang ada yang masih miss, ada yang masih ya mohon maaf artinya kurang paham di dunia kripto transaksi seperti apa dan bagaimana aturan mainnya gitu kan, jaringan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau untuk Pi Network ini memang seperti itu teman-teman. Untuk aplikasi tadi kita tunggu fix 100%-nya di Open Network ya, bukan mainnet. Mainnet ini sekarang lagi posisinya 50%. Kalau yang ada tanda seru kuning itu 50% ya. Jadi nanti akan clear semua dan akan tertera 100. Sampai saat ini udah 90 kalau nggak salah. Nah, ini untuk pengucapan selamat tahun baru. Oke, dari core team. Kemudian ini 1 hari yang lalu para pelopor buka layar beranda aplikasi penambangan Pi dan ketuk tinjauan. Nah, ini yang tinjauan teman-teman ada dapat berapa. Kalau memang tidak sinkron, tidak sesuai ya sudah, nggak usah diinin, itu kan sistem. Jadi angka yang tampil di handphone kita dengan yang tertera di sana, apakah perbedaannya selisihnya dari mana, kita kan belum betul-betul ini ya. Jadi kita harus memaklumi di situ. Kalau misalkan kita punya referral 100 tapi kok terteranya cuma 60 misalkan seperti itu ya, kita kan nggak bisa mengklaim betul-betul fix bahwa referral kita 100. Bisa jadi yang sisanya yang nggak tertera, misalkan apakah ketika daftar orang tersebut benar menggunakan referral kita atau salah ketik 1 huruf aja kode referral kita masuknya ke yang lain. Jadi nggak usah inilah. Artinya apa? Jelas memang dari awal ini juga selalu menggunakan bahasa di negara manapun free mining, ini penambangan gratis ya. Walaupun saya sampaikan sejak dulu juga ya bukan gratis berarti betul-betul gratis banget, nol ya. Kita kan pakai kuota, pakai pulsa ya. Gitu. Oke, di sini tinjau di samping obrolan untuk melihat ringkasan kemarin teman-teman mungkin udah baca ya. Oke lah, saya nggak usah. Ini kemudian masih 1 hari yang lalu di sini apa? Periode tenggang mengharuskan. Nah, ini ada mungkin ya yang saya pahami dulu pernah disampaikan oleh core team juga tahun 2000 berapa ya? 2020 ya, 2023 awal 2024 awal disampaikan bahwa ketika ketemu katanya dengan persiapan daripada Open Network itu Pi Network diberikan oleh government regulation 6 bulan ya. Nah, ini kan kemarin mungkin ada kebijakan makanya ini diundurkan sampai kuartal 1. Tapi di sini diperjelas sama core team, periode tenggang mengharuskan KYC dan migrasi mainnet diselesaikan paling lambat 31 Januari. Nah, untuk masalah KYC sama migrasi itu
dikasih waktu sebulan, dilebihin, berarti 6 tambah 1 7 bulan lah ya. Untuk menghindari kehilangan sebagian besar pi Anda selain pi yang ditambang dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Nah, yang 6 bulan itu terhitung kan sampai Desember. Nah, ini mungkin di belakang layar kita nggak tahu teknisnya, tetapi yang jelas ada kebijakan tersendiri mungkin untuk Pi Network bahwa dikasih waktu sebulan lagi. Nah, siapa yang ngasih waktu sebulan lagi? Ya, apakah kita harus karena ya kita juga nggak diberitahu sama Kortin kan. Tetapi ketika memang kita larinya ke regulasi, siapa pemberi regulasinya? Kan gitu. Regulasinya di sini banyak, ada regulasi dari pemerintah, ada regulasi dari lembaga-lembaga kripto dan lain sebagainya kan gitu. Nah, ini mungkin ada something di belakang itu masih diberikan 1 bulan. Ya bersyukur alhamdulillah. Jadi pionir-pionir yang belum kekejar Desember masih ada waktu 1 bulan sampai akhir bulan ini Januari. Ya, terakhir bulan Anda dimigrasikan. Pastikan untuk tetap berada dalam tenggang waktu. Jadi bagaimana Bang kalau yang belum lolos juga? Nah, ini yang saya pahami dari websitenya Pi Network bahwa ketika kita sudah melakukan KYC dan status kita masih tentatif atau status kalau tentatif aman. Tapi kalau misalkan masih juga belum ada hasil, artinya masih pending, waiting atau under verify apapun bahasanya, tetapi tentatif juga belum, tetapi kita sudah mengajukan KYC dan data yang diajukan sudah fix sesuai. Tidak ada satupun yang salah, misalkan contoh begitu, tapi hasilnya belum keluar. Itu nggak usah khawatir. Saya lagi-lagi sebenarnya saya bosan juga sih nyampein karena sering di channel saya kalau teman-teman pelan-pelan dengerin itu artinya ketika pun memang open networknya dibuka ya sudah networknya udah open begitulah ya firewallnya sudah dibuka artinya sudah terhubung dengan pihak eksternal kita masih belum ada akun teman-teman yang belum mendapatkan tentatif bahkan ya boro-boro full ya tentatif aja belum misalkan itu nggak usah khawatir teman-teman karena proses daripada verifikasi akun yang sudah mengajukan KYC itu akan tetap berlanjut di tahun 2025. Itu yang saya pahami. Itu yang saya pahami, yang saya pelajari dari websitenya Pi Network. Jadi diringkas saja dengan perkataan sederhana dari saya. Jadi seperti itu. Nah, intinya adalah di sini yang danger, yang berbahaya itu adalah yang tidak melakukan KYC sama sekali. Tidak masukin data, tidak foto, tidak apa segala macam. Itu akun yang akan hangus gitu loh. Gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman selanjutnya. Nah, ini 12 jam yang lalu P. Korti menyampaikan kami membuat kemajuan luar biasa menuju open network dengan lebih dari 9 juta pionir yang telah bermigrasi ke mainnet. Ini ada 9 juta nih. Nah, target kan 10 juta. Tapi inginnya kemarin kan saya sampaikan di video sebelumnya inginnya adalah 15 juta ya. Oke, 10 juta migrasi 15 juta itu kan yang ini ya, yang apa namanya yang KYC ya. Jika Anda masih menunggu migrasi mainnet atau KYC, ya intinya udah 9 juta lah ya. Kemarin kan masih 8 apa berapa ya kemarin ya? Lupa saya. Ingatlah untuk memeriksa daftar periksa mainnet. Jadi kalau misalkan teman-teman jangan nunggu ya. Lagi-lagi nih saya sampaikan sekarang ke teman-teman yang menggarap daripada Pi Network ini, jangan menunggu pop up seperti awal dulu. Dulu kan rame tuh di awal-awal KYC dihidupkan oleh Kortim. Katanya nunggu pop up baru kita bisa KYC. Nah, sekarang tidak demikian teman-teman, harus dipahami ya. Harus dipahami bahwa sekarang tidak menunggu pop up. Jadi teman-teman harus proaktif. Buka menu KYC di Pi Browser. Ya, misalkan hari ini dibuka pagi, buka sore, buka belum juga, besok buka lagi, coba lagi seperti itu. Ya, dan itu pun kemungkinan besar akan meningkatkan daya baca. Ya, authority di sistem. Oh, akun ini akses terus nih. Akses terus ke Pi Browser. Bisa saja nanti di sana karena banyaknya daya baca, ada history aksesnya, bisa saja akan mempercepat daripada KYC kita. Gitu teman-teman. Jadi proaktif kita yang harus sering masuk ke menu KYC. Untuk sekarang seperti itu, bukan nunggu pop up. Kalau yang saya pahami seperti itu teman-teman ya. Karena kecuali pop up itu akan ada hadir di akun baru biasanya. Kalau akun-akun lama itu kalau kita nggak proaktif repot, ketinggalan, bahaya, sayang koin. Gitu teman-teman ya.
Ya, untuk melihat apakah tindakan lebih lanjut diperlukan. Nah, ini kalau misalkan ada yang tentatif ataupun apapun nggak apa-apa. Atau misalkan, wah ada geluduk nih, mantap nih hujannya di sini lumayan teman-teman. Jadi jangan jangan berpikir bahwa udah tentatif nggak diperiksa lagi nggak apa-apa, buka aja. Apalagi yang belum tentatif sekalipun misalkan ya udah buka apa yang harus kita lakukan dari sana kan ada petunjuknya harus ngapain, apa yang harus diganti kalau misalkan ada nama harus diganti kata Kortim kan nanti diarahin klik ini oh ini ya udah kita tinggal ganti selesai. Berarti kata Kortim oh ini Facebooknya begini misalkan atau apa beda dengan email atau apa gitu. Nah itu tinggal ikutin aja gitu teman-teman ya. Oke, ini untuk gini teman-teman. Ini untuk Twitternya karena sudah lumayan ya, udah 20 menit. Khusus kita coba cek and recheck di Twitter atau di X resmi daripada Pikortim. Kemudian saya ingin coba obrolin P-Browser juga. Kemudian bagaimana kabar P-Violet ya. Kemudian ada beberapa lah ya yang lain. Tetapi untuk saat ini termasuk juga ada sebuah makalah yang menurut saya memang kita harus coba pahami dan pelajari di bulan ini karena memang saya prediksi open network ini Maret ya. Jadi masih ada waktu. Nah, lagi-lagi supaya tidak miss ya, nanti ada beberapa yang kita pelajari ada sebuah makalah ya di para pionir yang tersebar. Dan itu ya nggak apa-apa buat memahami, buat belajar. Kita kan belajar. Ya lagi-lagi saya juga selalu mengajak ayo belajar. Ya apapun itu. Nah termasuk saya juga sekarang mempelajari hal-hal lain bukan hanya kripto. Ya belajar hal-hal lain yang mungkin memang ketika memang ini penting buat sesama umat manusia lah kasarnya kan begitu ya. Jadi ya tahulah kondisi bumi kayak gimana sekarang, kondisi kehidupan manusia seperti bagaimana sekarang, baik itu yang tadi di awal saya sampaikan bahwa tidak sehatnya rohani ya. Ya kalau jasmani udahlah kelihatan mata, mungkin banyak obat medis segala macam, tetapi ada rohani dan sebagainya. Itu pun ya saya coba yang lain pun, bidang lain pun bukan hanya cryptocurrency dan blockchain saja. Ya makanya saya buat channel Radio Plus 62 yang mudah-mudahan bisa sharing yang sifatnya umum di sana. Nah, tapi belum saya terlalu ini kan. Jadi nanti kalau udah ready saya sampaikan saya informasiin teman-teman sharing umum di sana. Jadi itu aja untuk Pi Network sesi ini ya. Fokus di Twitternya dulu. Nanti ada P-Browser, kemudian kita coba P-Pilot, kemudian ada beberapa makalah yang kita obrolkan lah ya. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini informasi bisa membantu memperjelas ya info-info terupdate. Walaupun saya ambilnya dari 28 Desember tadi ya. Gak apa-apalah, yang penting setidaknya kita ada apa namanya ada info ya. Jangan sampai ngelos banget gitu lah ya. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf lagi-lagi saya sampaikan bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.